Selamat menikmati part kelima dari Pangeran Ketujuh, yang dianggap sampah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Baiklah, ucap Dian. Kudengar kau ingin senjata-senjatanya dipindahkan dari bawah ke atas tembok kastil. Ujar Charlotte sembari menaruh semua senjata yang ia bawa dari bawah tembok ke atas tembok. Kupikir dia hanya seorang pelayan. Bahkan prajurit veteran tidak bisa membawa senjata sebanyak itu. Ada apa dengan kekuatannya? Ujar Dian dalam hati. Bahkan bocah sepertimu bekerja sekeras ini. Bagaimana bisa aku jadi selemah ini, ucap Dian. Baiklah, kita bisa menahan ini. Dalam skenario terburuk sekalipun, aku akan menerobos tempat itu dan memenggal kepala vampirnya. Ujar Dian dalam hati sembari melihat ke arah vampir itu. Scene pun berpindah memperlihatkan zombie Titan yang sedang menyiapkan ketapel gumpalan zombie untuk menyerang ke arah benteng. Scene kembali berpindah ke arah Dian dan Charlotte, yang melihat ada gumpalan zombie yang ditembakkan ke arah mereka. Kumpulan zombie terbang ke arah tembok kastil. Ujar salah satu prajurit, "Ugh, itu berbahaya. Tolong segera berlindung ke belakangku, Dewa Perang Hem. Tolong beri aku kekuatan untuk melindungi domba yang malang ini," ucap Dian sembari menyiapkan serangannya. Namun saat itu juga Charlotte langsung melesat maju ke arah gumpalan zombie itu dan langsung membelahnya menjadi dua. Dian pun langsung melindungi dirinya menggunakan tangannya dari para zombie yang berjatuhan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia melakukannya? Dia memotong mereka begitu saja. Terlebih lagi, para zombie yang ditebas pedang bocah itu tidak bisa menahannya. Sama sekali, hanya dengan menargetkan kepala atau memasukkan senjatamu dengan kekuatan suci kau bisa menghentikan undead. Ada apa dengan pedang anak itu? Ujar Dian dalam hati sembari melihat pembantaian yang dilakukan Charlotte. Tekniknya kasar dan ceroboh. Dia menggunakan kekuatan ototnya untuk menutupi ketidakbiasaannya dengan ilmu pedang. Namun, kekuatan destruktif itu sekarang menjadi ujung tombak yang kasar. Jelas itu merupakan ilmu pedang kekaisaran Holy Empire yang diturunkan pada pasukan Holy Cross. Ujar Dian dalam hati, "Hei, kau belajar ilmu pedang itu dari mana? Apa kau anggota keluarga Holy Emperor?" Ucap Dian. "Tidak. Aku hanyalah pelayan Pangeran Ketujuh, dan ilmu pedang ini, aku mempelajarinya dari buku," ujar Charlotte. "Aku tidak bisa mendengar satu kata pun yang ia ucapkan," ujar Dian. Scene pun berpindah ke tempat Jenard dan yang lainnya. "Priest, saat kekuatan sucimu habis, tolong obati yang terluka dengan air suci ini," ujar salah satu prajurit. "Tunggu, dari mana asal botol air suci ini berasal?" ucap Jenard. "Tuanku yang mulia memberikannya pada kita sebelum datang ke kediaman. Katanya dia membawa banyak untuk jaga-jaga," ucap prajurit itu. "Hah, beruntung sekali. Jadi, di mana yang mulia sekarang?" ucap Jenard. Setelah menyelesaikan pertarungan di luar, dia membawa sisa prajurit dengannya. Dia bilang akan pergi membantu di benteng, ucap prajurit itu. "Dia pergi berperang, dan sekarang dia pergi berperang lagi," ucap Jenard. "Kupikir Anda sudah mengizinkannya pergi, tuanku," ucap prajurit. Melihat bagaimana semua orang memuji kepribadian yang mulia dan kekuatan sucinya, bukan berarti aku tidak mempercayainya. Tapi apa ada pasukan yang tersisa di dalam kediaman ini? Scene pun berpindah ke depan. Benteng terlihat ada beberapa pasukan yang berjalan menuju ke atas benteng bersama Ellen, dan ternyata pasukan-pasukan itu sudah menjadi zombie. "Kau siapa?" ujar pasukan yang ada di atas benteng. "Kami pasukan bantuan," ujar Ellen. Berpikir masih ada orang yang tersisa, namun situasi di depan gerbang kastil lebih mendesak saat ini. Ujar pasukan itu, "Aku tahu, itulah kenapa kami mengirim separuh pasukan kami ke dinding kastil," ucap Ellen. "Dibandingkan dengan tempat ini, mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sana.
Jadi mereka tidak punya waktu memeriksa wajah pasukan zombiku, ujar Ellen dalam hati. Karena aku sudah memberikan air suci. Aku tidak punya cukup air suci untuk digunakan. Jadi aku tidak bisa mengaktifkan skill baru dengan baik. Aku seharusnya membangkitkan tentara undead yang lama. Tapi itu sulit. Jadi aku akan menggunakan mayat di dalam desa sebagai gantinya. Semua berakhir begitu kita ketahuan. Jadi kita harus tutupi muka kita, ujar Ellen dalam hati. Jadi apa kau kesini untuk memulihkan kami, Tuan Priest? Kau harusnya tetap di belakang, alih-alih datang jauh-jauh ke sini. Ucap pasukan itu, aku juga ada urusan dalam perjalanan. Aku ingin mencoba menggunakan ini. Ucap Ellen sembari memperlihatkan senapan ke pasukan itu. Bukankah itu senapan? Ornamen semacam itu tidak berguna di sini. Ucap pasukan itu. Oh, seperti yang diperkirakan. Tempat ini memiliki pemandangan yang terbaik. Aku bisa melihat bos mereka dengan jelas juga. Ellen pun bersiap membidik kepala maksudnya biji vampir itu. Ellen pun sudah mulai mengumpulkan energinya ke senapan itu dan berujar. Ini adalah kesempatan sempurna membuatnya merasakan anugerah Gaia. Peluru itu pun langsung melesat ke arah vampir itu. Sayangnya Sin kembali berpindah ke beberapa saat yang lalu di sudut pandang Dian. Bagaimana situasinya, Wakil Komandan? Ujar kesatria itu, aku datang karena ku dengar evakuasi wilayah telah selesai, biar aku bantu yang di sini juga. Ucap Dian, untungnya situasinya tidak memburuk. Aku tidak tahu bagaimana tari prajurit biasa menggunakan senjata yang diisi dengan kekuatan suci. Dan ada beberapa orang yang sebanding dengan Holy Knight yang datang sebagai bala bantuan tambahan juga. Ucap kesatria itu. Apa yang terjadi saat kita mempertahankan tembok kastil? Tidak, aku hanya bersyukur semuanya tidak memburuk. Ucap Dian. Namun, kita masih tidak tahu apa yang harus dilakukan melawan vampir. Ucap kesatria itu. Bagaimana dengan serangan jarak jauh? Ucap Dian. Kita telah mencoba balista dan panah, tapi mereka diblokir oleh perisai yang terbuat dari mana. Ucap kesatria itu. Meski jika kau menambah senjata dengan kekuatan suci, atau merendamnya dalam kekuatan suci, itu masih belum cukup, ucap kesatria itu. Itu mungkin akan kurang kuat dibandingkan perisai mana yang menutupi vampir, sialan. Itu berarti kita tidak punya pilihan selain menerobos legiun undead itu, dan menyerangnya langsung. Kita sudah kehabisan tenaga hanya untuk memblokirnya saat ini. Jadi itu tidak mungkin, ucap Dian. Apa itu? Ujar pasukan di sebelah Dian. Priest? Tidak. Lihat di sebelah sana. Priest biasa tidak akan bisa melakukan sesuatu seperti itu. Ucap orang-orang. Wakil Komandan, bukankah itu? Ujar kesatria itu. Cahaya ini. Ujar Dian. Gaia, Dewi Cinta dan Belas Kasih, mohon berikan perlindungan sucimu pada anak domba muda ini. Izinkan aku menggunakan kekuatan penakluk kematianmu. Ucap Ellen sembari memunculkan sosok siluet Dewi Gaia untuk menembus orang mati. Ujar Ellen, siapa itu? Sosok dewa telah dimanifestasikan oleh partikel cahaya. Itu pastinya merupakan blessing yang dianugerahkan langsung oleh Dewi Gaia. Bahkan bagi priest tingkat tinggi, itu adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali seumur hidup mereka. Aku tidak pernah mendengar priest dengan kekuatan seperti itu datang ke wilayah Lonia. Ujar Dian dalam hati, itu yang mulia. Ucap Charlotte yang tiba-tiba datang dari belakang Dian. Apa? Ucap Dian tidak percaya. Aku bisa mengenali cahaya yang mulia. Ucap Charlotte. Pangeran yang menghujat Gaia menerima blessing dewa. Kondisi macam apa ini? Sebenarnya jika orang itu benar-benar pangeran ketujuh, apa itu berarti pangeran menerima cinta dari Dewi Gaia? Ujar Dian dalam hati. Ini akan jadi kesempatan sempurna untuk membuatnya merasakan Gaia blessing. Rasakan Gaia blessing dengan bijimu yang mungil itu, vampir. Jahanam, ucap Ellen. Serangan itu langsung melesat ke arah biji vampir itu. Sebelum mengenai vampir itu, peluru itu pun juga menembus beberapa zombie yang ada di dalam lintasan peluru itu. Peluru itu mencoba menembus perisai dari vampir itu. Namun karena perisai itu tidak kuat, menahan kekuatan peluru itu membuatnya langsung hancur, dan peluru itu berhasil mengenai biji vampir.
Vampir itu pun langsung berteriak, Hidup Jokowi! "Canda ya hehe." Scene pun flashback ke saat Ellen sedang membaca buku. Metode mengumpulkan kekuatan suci dijelaskan dengan jelas di dalam buku Holy Emperor di biara. Yang aku perhatikan adalah prayers. Saat mages menggunakan mantra dan mana, priest menggunakan prayer dan kekuatan suci, necromancers menggunakan masa hidup dan kekuatan suci untuk menggunakan kekuatan mereka. Jadi biasanya aku harus menyerahkan masa hidup dan kekuatan sihirku sebagai imbalan untuk menggunakan ini. Tapi, apa perlu melakukannya? Bukankah aku punya banyak kekuatan suci karena jadi cucu Holy Emperor? Jika aku bisa menggunakan kekuatanku tanpa mengorbankan masa hidupku, layak mencoba prayers, itu yang kupikirkan, jadi aku mencobanya. Ujar Ellen dalam hati. Scene pun kembali ke saat sekarang. "Kiarah, semuanya mundur sekarang, mundur! Argah!" Ujar vampir itu dengan kesakitan. "Aku harus bekerja cukup keras karena perisainya, tapi aku masih berhasil menembusnya, ya?" Ujar Ellen dalam hati. "Legiun undead mundur, pindahkan yang terluka." Ujar orang-orang di bawah benteng. Sayangnya dia tidak mati. "Tetap saja, ini akan memberi kami waktu untuk mengatur ulang." Ujar Ellen dalam hati. Orang-orang yang berada di bawah benteng, semuanya melihat ke arah Ellen dengan rasa kagum atas apa yang baru ia lakukan. "Bisakah kita mengobati yang terluka?" Ujar Ellen yang ingin menghindari perhatian orang-orang. "Ini pertama kalinya aku melihat Blessing Dewi." "Apa dia priest tingkat tinggi?" Ujar salah satu prajurit. "Kalau begitu, yang terluka akan segera pulih." "Ah, melegakan sekali," ujar Ellen. "Apa dia benar-benar yang mulia? Orang tidak berguna yang pantas diasingkan. Bisa mencapai semua itu dalam pengasingan? Dan di sini aku penasaran bagaimana seorang bocah dengan skill seperti itu bersedia menjadi kaki tangan Pangeran Ketujuh. Meskipun semua orang bilang, Yang Mulia telah berubah, aku tidak mempercaya ini. Apa kau benar-benar berubah setelah kehilangan ingatanmu, Yang Mulia? Apa kau lupa apa yang terjadi di hari itu 5 tahun lalu dan kembali pada dirimu yang dulu? Aku bicara tentang kepribadian Yang Mulia miliki sebelumnya sebelum kematian Yang Mulia Yulichia, ujar Dian dalam hati. Scene pun flashback ke masa di mana ibu dari Pangeran Ellen masih hidup. Ibu dari Pangeran pertama dan Pangeran ketujuh, Yulichia, seorang gadis desa dengan latar belakang biasa. Dia ras campuran dari negara Holy dan bangsa selatan, Aslan, dengan kedua belah pihak yang berada dalam hubungan yang buruk selama ratusan tahun. Sebagai hasilnya, banyak bangsawan dan priest, bahkan Holy Emperor saat ini tidak menyetujuinya. Namun putra Holy Emperor mencintainya dengan sepenuh hatinya, dan kemudian mereka menikah dan melahirkan pangeran pertama. Namun, dengan pengaruh besar keluarga Holy Emperor, mereka menunjuk 2 wanita dari keturunan bangsawan sebagai selir putra Holy Emperor. Setelah itu, banyak pangeran dan putri yang dilahirkan. Yulichia melahirkan pangeran ketujuh, dan saat pangeran ketujuh berusia 10 tahun, Yulichia dia meninggal. Dia diserang oleh vampir saat jalan-jalan malam dengan kedua putranya. Yulichia yang mencoba melindungi pangeran ketujuh, namun sayangnya ia terkoyak dan mati. Pangeran pertama, yang hampir tidak bisa selamat dari serangan, menderita kutukan di hatinya dan jatuh sakit. Pangeran ketujuh yang baik hati menjadi orang jahat setelah kejadian itu. Pangeran ketujuh begitu terkejut hingga mereka bilang dia jadi gila, ujar Dian dalam hati. Scene pun berpindah ke masa sekarang. Apa orang yang kehilangan ingatannya setelah mencoba bunuh diri mendapatkan kepribadiannya kembali? Tunggu. Fakta kalau dia kehilangan ingatannya tidak ada hubungannya dengan kekuatan sucinya yang kuat. Entah dia benar-benar kehilangan ingatannya atau tidak, mengapa dia merahasiakan kekuatan sucinya yang kuat sejauh ini? Jika karena dia tidak ingin menarik perhatian keluarga Holy Emperor, mungkinkah kalau dia berencana untuk balas dendam? Aku mengerti karena aku juga ada di sana. Istana Kekaisaran tidak baik pada Yang Mulia ataupun Pangeran. Jika dia ingin balas dendam ini lebih baik bagi Pangeran. Tapi para bangsawan selalu menghujani Yang Mulia dengan hinaan.
Bagaimana jika Pangeran Ketujuh berencana untuk balas dendam pada para bangsawan itu dan vampir yang mendorong Yang Mulia menuju keputusasaannya? Bagaimana jika dia sengaja membiarkan dirinya diasingkan untuk membangun kekuatannya, jauh dari pengawasan terus-menerus istana kekaisaran? Karena aku Holy Knight yang terkait erat pada keluarga istana, aku bisa mengerti kenapa dia hanya bertingkah tegar di depanku. Dan Charlotte, bisa jadi anak itu adalah anak dari keluarga besar, Yang Mulia Yulicia, yang selalu manis dan baik. Meskipun pangeran pertama memerintahkanku untuk memanggil bantuan, seharusnya aku tidak pernah meninggalkan posisiku. Dan sampai sekarang, aku selalu menyesali keputusan itu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba melupakan masa laluku yang memalukan di mana aku tidak bisa melindungimu dan Yang Mulia. Kelihatannya Pangeran Ketujuh telah membangun kekuatannya untuk balas dendam, sambil menahan segala macam hinaan dan cacian. Sebagai pangeran yang diasingkan, jika Pangeran Ketujuh ingin balas dendam atas nama Yang Mulia, hanya dibenarkan bagiku untuk membantunya. Namun, untuk melakukan itu, pertama-tama kami harus menyelesaikan masalah di Lonia ini. Ujar Dian dalam hati. Terlihat ada seorang yang mendekati Dian. Apa kau berpatroli? Ujar Dian. Apa dia tidak mendengarku karena angin? Tapi tunggu, berpatroli tanpa obor di kegelapan malam. Dia bukan manusia, ya? Ujar Dian. Ia pun langsung menerjang ke arah zombie tersebut. Dia ini undeath, dan masih ada lagi, ucap Dian sembari menahan serangan salah satu undeath. Tapi kenapa aku bisa merasakan energi demonik? Aku juga bisa merasakan kekuatan suci dari mereka. Bahkan jika undeath itu memiliki kekuatan suci, aku tidak bisa membiarkan undeath ini berkeliaran di sekitar sini. Namun saat Dian ingin menebaskan pedangnya, tiba-tiba saja Alan berujar, "Hentikan." Undead-nya berhenti bergerak, ujar Dian dalam hati. "Apa yang terjadi di sini?" Ucap Dian dengan bingung. "Turunkan pedangmu, Harmon. Apa kau sudah selesai mengatur ulang pasukan kita?" Ucap Alan. "Yang Mulia, setelah tengah malam akan jadi hari kematian Raja Dead Spirit Amon. Aku ingin tahu jika Legend Undead akan jadi lebih kuat." Ucap Alan. "Yang Mulia, apa kau menggunakan nekromansi?" Ucap Dian. "Aku juga tidak tahu." Ucap Alan berbohong kepada Dian. "Sekarang karena dia menangkapku, semuanya hancur." Ujar Alan dalam hati. "Ini bukanlah sesuatu yang bisa kau katakan dengan acuh. Tak acuh seperti itu. Apa kau begitu putus asa sehingga kau harus belajar nekromansi?" Ucap Dian dengan berteriak. "Bagaimana aku bisa memberitahumu saat aku benar-benar tidak tahu? Kenapa aku bisa memanggil undeath itu? Seperti tebakanmu, aku memanggil undead itu," ucap Alan. "Tapi setelah kehilangan ingatanku, aku benar-benar tidak ingat kenapa aku bisa memanggil itu. Aku cuma melakukannya karena kupikir itu akan membantu dalam perang." Ucap Alan. "Jika aku memberitahunya aku bertransmigrasi, apa dia akan mempercayaiku?" Ujar Alan dalam hati. "Jika kau membuat kesepakatan dengan iblis, jika aku lakukan arah undead memiliki kekuatan suci, aku tidak menyembunyikan apapun. Mungkin sejak awal aku selalu tertarik pada nekromansi. Apa kau akan memberitahu Inquisitors?" Ucap Alan bertanya kepada Dian. "Tentu saja," ucap Dian. "Tamatlah aku," ujar Alan dalam hati sembari menangis histeris di dalam hati. "Apa aku akan disiksa jika mereka menangkapku? Bisakan Charlotte menyelamatkanku?" Ujar Alan di dalam hati sembari memikirkan apa yang mau dilakukan. "Bagaimanapun, aku takkan melakukannya," ucap Dian sembari berlutut ke arah Alan dan langsung membuat Alan terkejut dengan tindakannya. "Aku akan membantumu sampai akhir, Yang Mulia," ucap Dian. "Kupikir dia membenciku, tapi sekarang dia ingin membantuku. Orang yang keras kepala ini, apa akhirnya dia mencoba berpegangan pada salah satu penerus? Tapi aku penerus yang busuk," ujar Alan dalam hati. "Kau tidak membantuku tapi mencoba mengawasiku, kan?" Ucap Alan dengan curiga. "Maaf, tidak, Yang Mulia. Saya ingin menjaga Yang Mulia. Sama seperti saat Yang Mulia masih kecil," ucap Dian. "Yah, lupakanlah itu untuk saat ini. Mari lakukan apa yang harus kita lakukan dahulu. Kurasa sudah saatnya. Mereka tidak akan membuang waktu berharga dengan mana yang melimpah seperti ini."
Selamat Natal, Harmon, dan selamat Halloween sebagai bonusnya. Ucap Alan. Natal, Halloween, ucap Dian kebingungan. Scene pun berpindah ke para Legion Undeath. Untuk semua undead, waktu kita telah tiba. Mari makan makhluk hidup dan berevolusi. Aku akan pastikan kalian semua jadi raja juga. Ucap vampir itu. Tiba-tiba saja vampir itu mengumpulkan kekuatannya di mulutnya dan bersiap menembakkannya. Vampir itu pun langsung menembakkan energi itu ke arah benteng dan langsung berhasil menembus benteng tersebut. Tetap di barisan kalian. Ucap Gennard. Tuan Gennard, aku tidak merasa bisa melakukan ini. Bagian wajahku yang dipukul pangeran masih sakit dan melakukan hal mustahil seperti ini. Ucap Hayes dengan ketakutan. Apa ini keputusan yang tepat? Ujar Gennard dalam hati. Kekuatan monster undead tidak bisa dibandingkan pada tahun lalu, membuat semangat para prajurit jatuh. Mungkin aku harus menarik para prajurit dan tidak kembali melawan, ujar Gennard dalam hati. Namun terlihat Alan yang sudah sampai di sana. Itu Priest. Ucap orang-orang, Priest? Ucap Gennard kebingungan. Dia Priest yang akan menyelamatkan kita. Ucap orang-orang, Gaia, tolong beri kami berkahmu kepada mereka yang akan bertarung denganku. Ucap Alan, skill diaktifkan, debil mating, epidemic. Ujar panel sistem skill itu pun langsung memberikan blessing ke seluruh pasukan yang ada. Itu benar, Priest bersama kita, Dewi Gaia bersama kita. Ucap Gennard sembari membakar semangat semua orang. Pertempuran besar-besaran pun akhirnya pecah dan terjadi kekacauan di mana-mana. Scene pun berpindah ke Dian. Dewa perang, Heim. Tolong pinjami aku kekuatanmu, ucap Dian sembari menerjang zombie-zombie itu. Aku tidak boleh mengabaikan kesempatan ini. Satu-satunya tujuanku adalah menuju ke arah vampir itu dan mengalahkannya, ujar Dian dalam hati. Scene pun berpindah ke sudut pandang vampir. Bajingan Priest itu terus menghalangi jalanku. Area yang diserang oleh kekuatan suci bajingan itu tidak bisa pulih kembali. Aku tidak bisa menahan amarah ini lagi, ucap vampir itu. Ia pun langsung menerjang maju ke arah Alan. Apa? Hentikan dia, vampir! Bajingan itu menuju Priest! Ucap Dian dengan panik. Apa kau coba menghentikanku? Aku menantangmu untuk mencoba menghentikanku. Ucap vampir itu yang sudah berubah wujud dan sedang menggenggam salah satu prajurit. Aku tahu dia akan memprovokasiku terlebih dahulu. Sama seperti bagaimana aku bisa melihat aliran mana. Vampir juga bisa melihat kekuatan suciku. Kalau begitu, hanya masalah waktu sampai dia bisa menemukanku. Pilihan terbaik bagiku adalah lari menuju lokasi yang menguntungkan. Seperti yang direncanakan, aku akan menggunakan tembok padat wilayah itu untuk mempersulit makhluk itu mengikutiku, ujar Alan yang sedang lari terbirit-birit. Tiba-tiba saja ada reruntuhan benteng yang terbang menuju Alan. Namun untungnya Alan berhasil menghindarinya. Konyol sekali dirimu, mencoba menghentikanku dengan bongkahan batu ini. Matilah, Priest, ucap vampir. Benar, aku tahu itu mustahil. Kalau begitu, aku akan lakukan rencana C. Charlotte, ucap Alan berteriak. Charlotte pun langsung muncul dengan membawa reruntuhan batu itu dan akan segera menuju ke tempat Alan. Saat vampir itu sedang mengumpulkan kekuatannya di ujung mulutnya, ia terkejut melihat ada Charlotte yang membawa reruntuhan benteng yang sangat besar. Charlotte pun langsung menahan serangan yang dilepaskan oleh vampir itu. Charlotte, seperti yang diharapkan, bisa diandalkan sekali, ucap Alan. Sihir ini terlalu kuat, temboknya tidak akan bisa menahannya. Charlotte masih tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dalam keadaan ini, kami akan meleleh bersama dengan sihirnya. Jika temboknya berhasil dihancurkan, ujar Alan dalam hati. Namun tiba-tiba saja muncul Grill yang ingin membantu menahan serangan itu. Charlotte, meskipun aku tidak bisa menggunakan keahlian pedang, aku masih bisa membantu putriku, ucap Grill dengan gemetaran menahan serangan itu. Charlotte pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Grill. Mereka pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan itu. Kau tidak memiliki kekuatan apapun, bagaimana kau akan membantu? Ujar Alan. Yang mulia, ucap Grill. Aku tidak bisa menangani kekuatan suciku dengan baik untuk saat ini. Tapi, jika tembok ini
juga bisa dikuatkan dengan kekuatan suci. Ujar Ellen dalam hati, Gaia, tolong beri aku kekuatan untuk melindungi domba muda malang ini, ucap Ellen. Tolong berkati kami dengan perlindunganmu untuk menghentikan undead dengan kekuatanmu. Beri kami cinta dan belas kasih, karena aku telah berdoa. Tolong lakukan sesuatu untuk membantu kami. Tiba-tiba saja muncul perisai, dan dari perisai itu muncul beberapa bilah energi yang menyerang ke segala arah. Begitu saja. Apaan ini, ujar vampire itu. Tiba-tiba saja perisai itu meledak dan mengenai mereka semua. Yang mulia, Juicy, kalian di mana, ujar Charlotte. Saat Charlotte sedang mencari mereka, tiba-tiba ia melihat bahwa Grill sudah terkapar di tanah. Grill, Juicy, ucap Charlotte. Dia tidak apa-apa, ia cuma pingsan saja, jangan panik. Ucap Ellen. Bagaimana denganmu, yang mulia? Ucap Charlotte. Melelahkan sampai rasanya aku mau mati, tapi tidak apa-apa, ucap Ellen. Kekuat suci, tubuhku, ucap vampir itu. Kurasa ini kesempatanku, ucap Ellen. Terlalu berlebihan bagi tubuhmu untuk melanjutkan pertarungan saat ini, ucap Charlotte. Aku tahu aku juga kehabisan air suci, jadi aku tidak berpikir untuk menyerangnya secara sembarangan. Maksudku itu kesempatan kita untuk mundur, ucap Ellen. Gendong Grill, kita akan ke bawah tanah, ucap Ellen. Aku kehabisan kekuatan suci lebih cepat dari yang kupikirkan. Bahkan jika ada tentara berada di dekat sini, tunggu apa itu? Mananya tidak berkumpul di sekitar vampir, tapi di tempat lain. Ujar Ellen dalam hati sembari melihat ke arah tengkorak itu. Itu, ucap Ellen. Yang mulia, ucap Charlotte. Tunggu, ada yang harus kuperiksa lebih dulu. Apa itu tengkorak yang dipakai di leher vampir itu? Apa fungsinya? Ucap Ellen. Tengkorak Necromancer. Raja Amon, kekuatan sihir pengguna akan diperkuat sebesar 20% sampai 200%. Berdasarkan setiap standar dan tingkat pemulihan akan ditingkatkan sebesar 10%. Semua sihir yang terkait dengan skill, efeknya akan meningkat sebesar 10%, ucap panel sistem. Priest sialan itu. Aku harus memulihkan diriku secepat mungkin. Tengkorak Raja Necromancer menghilang. Bajingan kau, berikan itu padaku, ucap vampir itu saat melihat tengkorak itu dibawa oleh Ellen. Aku bisa memahaminya setelah melihat status window-nya. Cara untuk menggunakan item ini, ucap Ellen. Penguatan tidak stabil karena kurangnya kekuatan suci, memperkuat peralatan untuk sementara. Ucap panel sistem, aku adalah legiun pewaris warisan Gaia, ucap Ellen. Kata-kata pemicu dikonfirmasi. Tiba-tiba saja muncul kesatria yang langsung menahan vampir itu menggunakan rantai biru. Aku bisa merasakan aroma kematian yang masih tersisa. Kau orang sesat yang melanggar aturan dunia ini. Apa ini alasan kenapa kita diciptakan di dunia ini? Kami mungkin mengetahuinya setelah mendengar perintah, ujar para undead yang dipanggil oleh Ellen. Holy Knight, ucap panel system. Tuanku, tolong beri kami perintahmu, ucap Holy Knight. Apa-apaan ini? Ucap vampir itu terkejut dengan apa yang terjadi. Kaulah yang melanggar aturan. Orang yang meninggal dengan kekuatan suci. Meninggal dengan ego. Aku tidak pernah mendengar apapun yang seperti itu. Semua yang melanggar kehendak dewa kematian Judai, ujar vampir itu. Aku juga sedikit bingung. Kau harus merasakan senjata bagus ini sendirian. Atas nama priest dan kekuatan suci. Selamat Natal, vampire, ucap Ellen sembari mengakhiri kehidupan vampir itu. Peperangan pun telah berakhir dengan Ellen dan yang lainnya keluar sebagai pemenang. Namun tiba-tiba saja Ellen ambruk terjatuh begitu saja. Karena sudah kehabisan kekuatan sucinya dan para undead dan skeleton yang menghilang dari medan perang. Semua orang pun bersorak merayakan kemenangan mereka. Melihat semua itu, Dian pun langsung berlari mencari di mana Ellen dan yang lainnya. Sesampainya ia melihat Ellen dan Grill sedang dibopong oleh Charlotte. Dan Dian pun berujar, akhirnya semuanya selesai. Sin pun berpindah ke pasukan bantuan yang melihat semuanya telah selesai. Apa aku sedikit terlambat? Ujar orang itu. Sepertinya begitu, Tuan, ujar anak buahnya. Kudengar ada tanda abnormal di tanah kematian. Kupikir Raja Necromancer telah dibangkitkan. Tari. Ternyata hanya vampir, rendahan yang bermain trik kecil.
Meskipun aku tidak tahu bagaimana vampir itu bisa mengatur 20.000 undead monsters. Ujar orang itu, Lonia sebagian besar terdiri dari narapidana dan penduduk mereka. Ucap anak buahnya, karena vampir itu tidak bisa menembusnya. Kelihatannya, vampir itu tidak kuat. Tari, aneh. Suasana yang kurasakan sejak kita tiba. Jejak bentrokan kekuatan suci dan kekuatan sihir yang sangat besar. Jika vampirnya memiliki kekuatan sihir sebanyak itu, siapa orang yang bisa memblokirnya? Ujarnya dalam hati, apa mereka orang yang mengabdikan dirinya sebagai saint? Ucap anak buahnya, akan bagus jika begitu. Seiring waktu berlalu, para vampir itu diam-diam mulai menyusup ke manusia. Akan jauh lebih mudah jika kita memiliki priest atau priestess yang membantu kita. Ucap orang itu, dewa membelah dirinya menjadi beberapa bagian sebagai hiburan untuk membangkitkan kekuatan suci dalam diri manusia. Itulah kenapa Presmerius istimewa dan tidak mudah dibangkitkan, ucap anak buahnya. Aku juga tahu itu. Aku hanya mengatakan itu karena di istana tidak ada orang yang cukup bagus untuk melakukan hal semacam itu. Kirimkan priest kita, healer, dan chemists. Tangani penduduk dulu, kemudian para tawanan. Ucap orang itu. Baik, Tuan, ucap para anak buahnya. Permisi, Tuan. Pangeran ketujuh juga ada di sana. Apa Anda ingin menemuinya, ucap salah satu anak buahnya. Apa aku harus bertemu dengan pangeran ketujuh? Ayo kembali. Ujar orang itu dengan marah. Iya, Tuan, ucap anak buahnya. Tidak perlu menemui anak yang tidak menghormati ibunya, cucu sialan itu. Ucap kakek Ellen Kelt Alphals 105 tahun. Holy Emperor, ucap panel system. Aku bertaruh dia hanya gemetar di pojok mansionnya. Sin pun berpindah ke istana Kekaisaran Holy. Pangeran ketujuh baru saja memburu vampir, ucap Dian. Itu pun langsung mengejutkan semua orang yang ada di sana. Apa? Ujar kakek Ellen dengan terkejut. Pangeran ketujuh? Ada batasan pada seberapa besar kau bisa membuat lelucon. Itu omong kosong paling aneh yang pernah kudengar beberapa tahun terakhir ini, ucap para bangsawan. Kita membicarakan Pangeran ketujuh Ellen Alphals yang sama, kan? Ucap kakek Ellen. Iya, yang mulia. Saat kami berada di kediaman Lonia untuk bekerja dengan sukarela, dia berhasil mengalahkan vampir. Ucap Dian. Harmon, kupikir kau adalah orang yang polos, tapi ternyata tidak. Apa kau ingin kubunuh? Bajingan sialan, ucap kakek Ellen dengan begitu marah. Kelihatannya Holy Emperor sedikit bersemangat saat ini. Tapi, Harmon, seperti yang sudah kau tahu, bagaimana perasaan Kaisar kepada Pangeran ketujuh, ucap Raphael. Raphael, apa kau yakin kalau itu kekuatan dari Pangeran ketujuh? Ucap kakek Ellen. Tidak, yang mulia. Saya hanya mencoba mencegah Pangeran ketujuh mencuri kredit orang lain, ucap Raphael. Harmon, Dian, aku belum memastikan apa yang baru saja kau laporkan itu benar atau bohong. Tapi kalian semua harus mendapatkan kredit karena melindungi wilayah kediaman Lonia. Aku menganugerahkan gelar Jenart Lapang pada penguasa Lonia, dan untuk Holy Knight Harmon, aku akan memberimu wilayah kecil di wilayah barat laut, dan aku akan mempersingkat masa pengasingan Pangeran ketujuh. Begitu Pangeran ketujuh pulih sepenuhnya, aku perintahkan dia kembali ke istana, ucap kakek Ellen. Sin pun berpindah ke depan kamar pangeran pertama. Aku kembali dari misi, yang mulia. Ucap Dian. Masuklah, ucap pangeran pertama. Dian pun memasuki ruangan pangeran pertama. Apa Anda sehat, yang mulia? Ucap Dian. Sungguh menarik lelucon yang kau ucapkan pada seseorang yang bisa saja mati mendadak, dan itu bukanlah hal yang aneh. Ucap pangeran pertama, Luan Alphals 27 tahun. Pangeran pertama, ucap panel system. Penglihatan dan pendengaranku makin memburuk sekarang. Sepertinya aku tidak punya banyak waktu lagi untuk bisa mengobrol seperti ini. Jadi, jangan seperti itu dan mendekatlah. Aku sudah mendengar apa yang terjadi di medan pertempuran. Tiba-tiba saja pangeran pertama memegangi kerah baju Dian. Harmon, kau telah melindungi pangeran ketujuh dari yang mulia. Melindungi sampah seperti itu yang telah mencoreng nama ibuku, yang mengorbankan semuanya untuk kami, Harmon. Apa kau waras? Karena aku kelihatannya akan segera mati.
kau memutuskan untuk berpihak pada bajingan itu sekarang? Ucap pangeran pertama dengan sangat marah. Yang mulia, ucap Dian. Kalau begitu kau memilih penerus yang salah. Memilih bajingan seperti itu. Mustahil bajingan itu akan jadi kaisar. Berikutnya ucap pangeran pertama. Yang mulia, Anda terlalu bersemangat sampai tubuhmu berdarah lagi, ucap Dian. Maafkan aku yakin kau bukan orang seperti itu. Ucap pangeran pertama. Anda tidak perlu meminta maaf yang mulia. Sejak awal, ini bukanlah kesalahan Anda ataupun pangeran ketujuh. Sayalah yang bertanggung jawab atas meninggalnya yang mulia Yulicia. Tidak peduli perintah macam apa yang diberikan pada saya, harusnya saya tetap menjaga kalian di sana, ucap Dian. Kalau begitu semua orang akan mati. Kau sudah tahu kalau kita berhasil selamat karena pasukan cadangan, kan? Meskipun karena kutukan itu, kulitku jadi membusuk. Dan sekarang aku tidak berbeda dari orang mati. Ucap pangeran pertama, Dian berkata. Pangeran pertama, apa Anda membenci pangeran ketujuh? Kau menanyakan hal yang sudah jelas. Iya, aku membencinya. Dia membawa malu dan dengan ceroboh menggunakan kehidupan yang diberikan ibu kami yang berharga padanya. Ucap pangeran pertama, bagaimana jika pangeran ketujuh dengan sengaja memberi gelar dirinya sendiri seorang bajingan? Dia telah menyembunyikan niat sebenarnya untuk membalas dendam atas Nona Yulicia, dan untuk membangun kekuatannya, dia bertingkah seperti seorang bajingan, dan dia diasingkan dengan sengaja, ucap Dian. Harmon, apa kau sakit? Kelihatannya lukamu lebih banyak daripada aku, ucap pangeran pertama. Tidak, yang mulia, ucap Dian. Istirahat saja jika kau lelah. Ucap pangeran pertama. Saya harus memenuhi perintah dari Holy Emperor. Saya akan segera menuju kediaman Lonian, ucap Dian. Jika itu perintahnya, maka sudah saatnya bajingan itu kembali ke istana, ucap pangeran pertama. Sin pun berpindah ke kediaman Lonian 3 minggu setelah gelombang kematian. Di kediaman Lonia, berapa lama lagi aku harus melakukan ini? Setelah bekerja keras menyapu dan membersihkan tempat ini selama 3 minggu. Tempat ini akhirnya layak disebut desa lagi. Jadi tidak ada kompensasi, ya? Bukankah sudah jadi aturan kalau kita harus saling membantu dalam situasi yang sulit? Mustahil aku bisa meninggalkan Charlotte di tempat seperti ini. Apa itu sisa barang undead? Kelihatannya Theo mengumpulkannya. Jika itu adalah sisa dari undead beberapa ratus tahun lalu, maka pasti tidak ada pemiliknya, kan? Jika aku bisa membersihkannya, barangnya pasti akan bersinar seperti baru. Kalau begitu, kau akan jadi pemiliknya, kan? Aku bekerja sekeras ini untuk membantu orang lain di desa. Jadi bayaran sebanyak ini tidak masalah, ya kan? Kertas apa ini tidak busuk sama sekali? Apa ini mahal? Ucap Grill. Sin pun berpindah ke Ellen yang sedang makan. Yang mulia, mau kubawakan lebih banyak makanan, ucap Charlotte. Tidak perlu. Ini pertama kalinya aku makan sebanyak ini, ucap Ellen. Karena kamu baru bangun setelah pingsan selama 3 minggu. Dokter juga bilang harus makan sebanyak mungkin, ucap Charlotte. Iya, dokter menyuruhku membangun staminaku. Katanya, bangunku saja sudah sebuah keajaiban, ucap Ellen. Seberapa banyak kekuatan suci yang Anda gunakan, yang mulia? Ucap dokter. Penipisan kekuatan suci yang Anda alami cukup parah, hingga bisa membuat seseorang lumpuh. Tapi kepulihan Anda hanya dengan menggunakan kekuatan suci dan obat. Itu sebuah keajaiban. Tubuh Anda masih kelelahan, jadi tetaplah seperti ini untuk saat ini, ucap dokter. Apa mungkin aku jadi undead? Ucap Ellen yang sekarang sudah dibungkus dengan perban ke seluruh tubuh. Mengapa Anda mengatakan hal yang seperti itu, yang mulia? Ini adalah perawatan khusus saya, ucap dokter. Charlotte tarik. Ucap Ellen menyuruh Charlotte untuk melepaskan perban-perban itu. Jika boleh jujur, orang di sebelah Anda yang terlihat seperti undead. Ucap dokter. Apa, ucap Ellen terkejut. Saat Anda pingsan, saya juga merawat orang di sebelah Anda, yang mulia. Apa Anda pernah mengungkapkan kekuatan suci dan mana Anda? Ucap dokter itu. Kenapa? Apa ada masalah? Ujar Ellen kebingungan. Dalam kasus umum, orang bisa lumpuh,
cacat atau bahkan mati. Namun berbeda dengan apa yang dialaminya, tubuhnya malah berevolusi seperti orang itu. Seperti melihat Yang Mulia pada 50 tahun lalu. Saat Yang Mulia koma setelah dikalahkan Raja Necromancer, Amon, tubuhnya rusak akibat bentrokan mana dan kekuatan suci. Jadi saya dengar mereka harus membuat ulang tubuhnya berkali-kali. Saat itu, tubuhnya berevolusi di atas batas manusia. Saya dengar alasan Yang Mulia bisa mengalahkan Raja Necromancer Amon karena dia mendapatkan tubuh manusia super itu, ucap dokter itu. Apa masalahnya? Sama juga. Untuk Charlotte, ujar Ellen dalam hati sembari melihat ke arah Charlotte. Charlotte 16 tahun, bekerja keras, konsentrasi tinggi, tubuh manusia super dan banyak lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu, ucap panel sistem. Ada apa, Yang Mulia, ucap Charlotte kebingungan. Orang dengan tubuh seperti ini harusnya jadi pahlawan, bukan orang bertubuh kurus sepertiku, ujar Charlotte dalam hati. Aku agak bosan jadi ingin membaca buku, bisakah kau mengambilkannya, ucap Ellen. Baik Yang Mulia, ucap Charlotte. Tubuhku tidak bisa menahannya. Kekuatan suci harusnya bisa digunakan dengan efisien, namun sulit dilakukan karena berbeda dengan mana. Jadi, mari kita mulai dengan belajar teori, ujar Ellen dalam hati. Teori sihir oleh Holy Emperor, kekuatan suci dan kebangkitan. Studi tentang kebangkitan. Pengarang, Rafael Astoria. Menyenangkan karena semuanya tertulis secara detail di buku orang ini. Tapi, ujar Ellen dalam hati yang melihat ada tulisan. Oh, aku dedikasikan buku ini sepenuhnya pada Dewi Agung. Gaya. Tulisan yang tertulis di buku itu, keyakinannya kuat sekali. Seperti kultus. Bagaimanapun, ayo segera mempelajari cara mengendalikan kekuatan suciku dan memanfaatkan zombie secara efektif, ujar Ellen dalam hati. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu ruangan itu. Masuk, ucap Ellen menyuruh orang itu untuk masuk. Anda sudah bangun, Yang Mulia, ujar orang itu. Saya penasaran siapa orangnya, ujar Ellen. Ternyata orang itu adalah Dian. Aku sudah bangun selama beberapa hari. Ku dengar kau pergi ke istana. Kau pulang lebih cepat dari yang kukira, ucap Ellen. Benar, Yang Mulia. Saya memiliki berita yang harus dikatakan pada Anda. Itulah kenapa aku bergegas kembali, ucap Dian. Berita, ucap Ellen. Harmon sialan ini. Dia memberiku imbalan besar saat kami di Morgana. Apa dia akan melakukan hal yang sama kali ini? Uangkah? Atau liburan, ujar Ellen dalam hati dengan muka yang sangat senang. Yang Mulia, secara pribadi memberikan perintah agar Anda kembali ke istana, Yang Mulia, ucap Dian. Hal itu pun langsung membuat senyum Ellen menjadi pulsa. Seketika Ellen mendengar itu, dia langsung mengeluarkan Dian dari ruangannya. Yang Mulia, Anda harus kembali, ucap Dian dari luar pintu. Kelihatannya ada yang memanggilmu, ucap Charlotte. Abaikan dia, ucap Ellen. Yang Mulia, Yang Mulia, ucap Dian berteriak memanggil Ellen. Apa Yang Mulia? Tidak ingin kembali ke istana, ucap Charlotte. Tentu saja tidak. Kenapa aku ingin kembali ke tempat berbahaya seperti itu, ucap Ellen. Aku akan memberitahumu siapa yang ingin membunuhmu. Jadi jangan bunuh aku, ucap Morgana sebelumnya. Aku masih tidak mengetahui siapa orang di belakang kasus Morgana. Seperti yang diperkirakan, seharusnya aku bertanya kepadanya sebelum menghabisinya. Berbahaya, ucap Charlotte dengan wajah yang suram. Lagi pula, dia akan menanganinya sendiri, jadi abaikan saja dia, ucap Ellen. Tapi bahkan setelah hari itu, permintaan Harmon berlanjut tanpa henti. Terlihat Dian yang muncul di jendela dan bahkan menaruh kertas di makanan Ellen untuk mengajaknya kembali ke istana. Yang Mulia, jika Anda melihat catatan ini, tolong kembalilah ke istana denganku, ucap isi catatan. Yang Mulia, ucap Dian berteriak dari luar. Terlihat Ellen yang sudah sangat muak dengan apa yang dilakukan oleh Dian, sampai-sampai ia menutupi telinganya menggunakan bantal. Ini pesan dari pangeran, ucap Charlotte. Oh, apa itu? Apa dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana denganku, ucap Dian.
Enyahlah sebelum aku melempar garam padamu. Ucap Charlotte menyampaikan pesan dari Ellen. Waktu pun berpindah ke malam harinya. Apa? Kau akan pulang sekarang? Ucap Dian bertanya kepada Charlotte. Iya, aku tinggal di penginapan dengan ayahku di luar kastil. Ucap Charlotte, biar aku antar karena sudah malam. Ucap Dian, tidak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri, ucap Charlotte. Ini karena aku ingin mendengar alasan kenapa pangeran terus menolak pergi ke istana. Ucap Dian. Scene pun berpindah saat mereka berjalan pulang. Apa mungkin kau mendengarnya? Ucap Dian. Dia bilang istana berbahaya. Ucap Charlotte. Berbahaya? Memang benar posisi pangeran di istana tidak bagus. Ucap Dian. Seperti yang diduga, hubungannya dengan saudara kandungnya juga tidak bagus. Seseorang mengincar nyawanya. Jika saja aku lebih kuat dari diriku saat ini, ujar Charlotte dalam hati. Charlotte, kau agak terlambat pulang hari ini, tunggu Tuan Knight. Ucap Grill, kau juga bertarung di sini seperti yang kau lakukan dengan Morgana? Ucap Dian. Tentu saja, karena sudah sewajarnya membantu orang yang berada dalam kesulitan. Kalau begitu, aku pergi dulu, ucap Grill sembari mencoba menghindari Dian. Kau sangat terpuji. Jika tidak masalah, apa kau tidak keberatan memberitahuku apa yang kau lakukan di pertarungan kali ini? Ucap Dian, maaf. Ya, aku hanya menghabisi 50 zombie besar. Ucap Grill berbohong ke Dian. Astaga, ucap Dian terkejut. Charlotte pun berjalan memasuki rumahnya karena ia sudah muak dengan omong kosong ayah angkatnya. Namun saat ia masuk ke rumahnya, ia terkejut menemukan barang yang sebelumnya belum pernah ia lihat. Dan aku juga berhasil untuk mengambil cakar Count Vampire. Ucap Grill. Namun saat sedang membual, Charlotte memanggilnya dan bertanya tentang benda itu. Apa ini? Ada dokumen yang tidak pernah kulihat sebelumnya di meja makan malam. Ucap Charlotte. Katakan saja itu jimat yang tidak kukeluarkan selama beberapa waktu. Terlihat tua sekali ya. Itu karena aku sudah lama tidak mengeluarkannya, ucap Grill. Padahal itu ia ambil saat bersih-bersih. Itu dokumen keluarga, ujar Dian dalam hati. Segel keluarga Herreys. Herreys, keluarga yang mempertahankan wilayah utara Lonia 50 tahun lalu. Keluarga yang dimusnahkan dalam perang mematikan dengan Raja Necromancer. Amon mereka lebih setia pada Holy Emperor dibandingkan siapapun. Kenapa dokumen keluarga paling berani di daratan ini ada di sini? Apa mungkin dua orang itu keluarga Herreys yang selamat? Benar. Sekarang aku mengerti dari mana dua orang ini mendapatkan kekuatannya. Meskipun sekarang mereka hidup dalam persembunyian karena keluarga mereka telah jatuh, mereka masih menjaga pangeran tanpa diketahui siapapun. Karena pengabdian yang tak tergoyahkan kepada Holy Emperor, ujar Dian dalam hati, kesalahpahaman yang semakin menjadi-jadi jir. Kamu membawa semua ini dari rumah? Ucap Charlotte. Iya, ucap Grill. Aku menghargai kesediaan kalian untuk merahasiakan misi kalian dari orang lain. Ucap Dian yang sudah salah paham. Maaf, kesediaan, Ara, ucap Charlotte dan Grill. Kalau begitu, tolong terima surat rekomendasi ini. Kau bisa menyempurnakan keterampilan putrimu, dan kelihatannya, kau juga masih ingin bersama Pangeran Ketujuh. Aku akan menuliskan surat rekomendasi Holy Knight. Ucap Dian. Charlotte bisa pergi ke istana. Ucap Grill terkejut. Benar, juga tidak akan sulit menerima gelar bangsawan. Jika kau mau, mereka akan mengajarimu ilmu pedang Holy Empire. Jadi kau bisa menjadi bantuan yang lebih besar untuk yang mulia, ucap Dian. Aku mau melakukannya. Tapi jika jadi Holy Knight aku harus berpisah dari yang mulia, maka aku tidak mau melakukannya. Ucap Charlotte. Jika misimu adalah menjaga yang mulia, maka aku akan bekerja lebih keras untuk menjaga pangeran bersamamu. Ucap Dian. Aku akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mengawal keluarga Herreys dan pangeran ke istana, ujar Dian dalam hati. Scene pun berpindah ke keesokan harinya di tempat Ellen. Baiklah, ayo pergi, ucap Ellen. Maaf, apa yang Anda katakan, ucap Dian. Ku bilang,
Ayo pergi ke istana. Ucap Ellen, benarkah? Ucap Dian masih tidak percaya apa yang ia dengar. Sin pun kembali berpindah ke perjalanan Ellen, dan yang lainnya menuju ke kerajaan. Kenapa Anda tiba-tiba mengubah pikiran Anda? Ucap Dian bertanya ke Ellen. Kenapa? Apa maksudmu? Ucap Ellen. Kemarin, Anda menutup pintu tepat di depan mataku karena tidak ingin pergi ke istana. Ucap Dian. Sin flashback ke saat Ellen membaca buku. Buku ini luar biasa. Bagaimana bisa mereka punya ide menggunakan kekuatan suci seperti itu jika aku berhasil melatihnya? Ucap Ellen, namun tiba-tiba saja buku itu bertuliskan. Bersambung. Sin pun kembali ke saat ini, karena tidak ada buku yang tidak ada di perpustaka istana. Yah, itu benar. Kelihatannya Anda bekerja keras mempelajari sihir Anda yang mulia. Ucap Dian, setelah mencobanya, kelihatannya cukup menarik, karena aku hanya akan mendapatkan tatapan tajam oleh orang-orang istana, maka aku akan mengurung diriku di perpustakaan. Ucap Ellen, saya tidak bisa menyangkal hal itu. Tapi tetap saja, tolong santai saja. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Anda berada di Lorensis. Itu adalah kota yang lebih kaya dibandingkan tanah Dead Spirit. Jadi ada banyak hal yang bisa Anda nikmati di sini. Ucap Dian, mereka pun melihat keindahan kota itu. Ada banyak orang di sini, ucap Charlotte. Karena ini adalah ibu kota negeri ini menjadi lebih makmur. Saat Anda tidak berada di sini, Yang Mulia. Apa Anda menyukai tempat ini, Yang Mulia? Ucap Dian. Bau, ucap Ellen. Maaf? Ucap Dian kebingungan dengan apa yang diucapkan Ellen. Harmon, biar ku tanyakan satu pertanyaan, jangan bilang. Di ibu kota Holy Kingdom ini, ada undead di sini, ucap Ellen. Ellen pun langsung berlari karena merasakan adanya undeath. Buah segar hanya 5 perunggu. Astaga! Ujar orang yang sedang berjualan malah ditabrak oleh Ellen. Maafkan aku, tapi ada hal mendesak yang sedang terjadi. Ucap Ellen. Aku akan menjualnya dengan harga murah, jadi belilah sebelum kau pergi. Ucap orang itu. Namun Ellen terus berlari mencari di mana undeath itu. Sekilas ini terlihat seperti jalanan yang ramai, tapi aku yakin ini aroma vampir. Jika aku ikuti bau busuk ini, aku pasti akan menemukannya, ucap Ellen. Apa Anda menemukan sesuatu yang mulia? Ucap Dian. Mereka pun akhirnya tiba ke tempat yang dituju Ellen. Dan mereka melihat kepala yang berada di atas kotak kayu. Mereka sangat terkejut melihat hal itu. Tiba-tiba saja undeath itu membuka matanya dan berteriak dengan sangat keras melihat hal itu. Ellen langsung memunculkan senjata yang terbuat dari kekuatan suci dan langsung menerjang ke arah undeath itu. Ellen pun langsung menebaskan senjatanya ke arah undeath hingga menjadi 2. Apa itu undead? Ucap Charlotte terkejut. Apa itu tubuh dari kepala tadi? Kelihatannya darah dan dagingnya telah diisap keluar dan hanya tersisa kulitnya. Ujar Ellen dalam hati. Tiba-tiba saja terdengar suara misterius yang berbunyi, kau sedang diikuti. Yang Mulia? Ucap Dian terkejut mendengar suara misterius. Pria paruh baya berambut merah. Ucap Ellen. Apa yang Anda maksud, Yang Mulia? Ucap Dian. Baru saja. Orang itu melarikan diri setelah melihat kita. Ucap Ellen. Kalau begitu ada kemungkinan besar kalau dia pelakunya. Ucap Dian. Kurasa begitu. Sulit melacaknya lagi karena bau busuknya sudah menyebar kemana-mana. Ucap Ellen. Aku akan langsung melaporkannya begitu kita tiba di istana. Ucap Dian. Hade, aku datang kemari hanya untuk belajar tentang sihir. Entah kenapa firasatku buruk tentang ini. Ucap Ellen. Lorensis berada dalam kondisi kacau. Ternyata ada kasus pembunuhan yang mirip seperti ini belakangan ini. Di jalanan dikarenakan kasus pembunuhan yang aneh. Dan untuk istana, karena kedatanganku, Pangeran Bajingan, mereka menjadi kacau karena alasan yang berbeda. Sedangkan aku, orang yang terlibat di dalam rumor. Aku memasuki istana dengan selamat. Ucap Ellen. Tolong, saya mohon Anda tetap diam. Tentang masalah ini, saya akan melaporkannya, jadi diam saja. Karena jamuannya akan dimulai besok. Tolong jangan lakukan apapun hari ini. Ucap Dian. Sudah kubilang, aku mengerti. Berapa banyak lagi kau akan mengatakannya? Aku bukan anak-anak,
ucap Ellen. Anda masih anak-anak, ucap Dian membalas perkataan Ellen. Ellen pun langsung tidak bisa membalas perkataan Dian. Dan untuk Charlotte, ucap Dian, aku akan melihat-lihat istana. Ucap Charlotte, jika ada yang tanya kau berkaitan dengan siapa, katakan saja namaku, Wakil Kapten Holy Knight. Ucap Dian, iya. Ucap Charlotte, kalau begitu aku akan mengunci diriku di perpustakaan. Ucap Ellen, pergi saja ke lorong, dan perpustakaannya ada di sisi kiri halaman. Aku akan mengawalmu setelah menyelesaikan patroliku. Yang mulia, ucap Dian, aku benar-benar merasa seperti anak-anak. Ucap Ellen. Scene pun berpindah ke Ellen yang sedang berjalan-jalan di istana. Ngomong, kupikir aku salah. Tapi melihat aku masih bisa merasakan jejaknya, mungkin seorang vampir telah memasuki istana. Ujar Ellen dalam hati, karena entah bagaimana rasanya tidak menyenangkan. Sebaiknya diam saja seperti yang Harmon katakan. Haruskah aku kabur saja setelah menemukan buku sihir? Bukankah lebih baik memiliki buku yang sudah lewat jatuh tempo daripada terlibat dalam suatu kasus? Ayo ke perpustakaan terlebih dahulu dan memikirkan tentangnya nanti. Aku juga pernah pergi ke jalan ini sebelumnya, ujar Ellen dalam hati. Kurasa aku terus memutari tempat yang sama. Patung siapa itu? Tertulis namanya Yulicia. Melihat di tulisannya, dia sudah lama meninggal, ucap Ellen. Padahal itu adalah patung ibunya sendiri. Namun karena ia bukan Ellen yang asli, ia tidak mengenalinya. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang. Aduh, punggungku! Menyerahkan semuanya pada anak-anak itu adalah sebuah kesalahan. Mereka akhirnya memaksa pria tua ini melakukannya sendiri. Ucap orang tua itu. Apa dia tukang kebun? Ujar Ellen dalam hati. Apa aku harus memenggal leher mereka dan menggunakannya sebagai dekorasi? Ujar orang tua itu. Apa dia seorang pembunuh? Ujar Ellen dalam hati. Bagaimana bisa orang yang mendapatkan bayaran dari pajak rakyat begitu malas? Seperti koruptor, canda ucap orang tua itu. Dan kau, jika sudah sampai, harusnya kau menyapaku, dasar preman, ucap orang tua itu kepada Ellen. Aku, ucap Ellen kebingungan. Bawakan sekop dan tanah di sebelah sana, ucap orang tua itu. Aku bukan tukang kebun, ucap Ellen. Kurasa pohon ini kekurangan dekorasi, kepalamu akan jadi hiasan yang sempurna, ucap orang tua itu. Baiklah, aku akan langsung membawakannya, ucap Ellen. Sialan, aku harusnya memakai pakaian baru yang diberikan Harmon padaku. Sepertinya dia salah mengira aku tukang kebun baru karena penampilanku, ujar Ellen dalam hati. Ini cukup, kan? Kurasa ada kesalahpahaman. Kalau begitu aku akan pergi, ucap Ellen. Ada banyak tanah di dirimu. Apa kau mau kupinjami sapu tanganku? Ini bukan milikku, tapi diberikan oleh Charlotte. Tapi tetap saja, kalau bisa, jangan bekerja sendirian. Minta orang lain untuk membantumu, ucap Ellen. Namun saat Ellen ingin memberikan sapu tangannya, tiba-tiba saja orang tua itu mencengkram tangan Ellen. Tunggu dulu, apa yang kau? Ucap Ellen. Kurasa memang benar kau kehilangan ingatanmu. Bukan hanya kepribadianmu yang berubah. Kau bahkan tidak bisa mengenali kakekmu sendiri sekarang, ucap kakek Ellen. Scene pun berpindah ke dalam istana. Sialan, ujar Ellen dalam hati. Pangeran ketujuh memasuki ruangan, ujar seseorang. Kau sudah tiba, ucap kakek Ellen. Scene flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Aku tidak percaya orang itu adalah Holy Emperor, ucap Ellen. Datanglah ke ruang kehadiran, ucap kakek Ellen. Scene pun kembali ke waktu sekarang. Kudengar kau memainkan peran aktif dalam penaklukan di wilayah Lonia, ucap kakek Ellen. Iya, ucap Ellen. Aku juga mendengar bahwa kau telah membunuh Vampire Count. Apa itu benar? Ucap kakek Ellen. Mari berpikir dulu. Bahkan warga Lorencia mengetahui kejadian tersebut. Maka mustahil Holy Emperor tidak mengetahui bahwa ada vampir di belakang insiden ini. Itulah kenapa, saat ini, daripada mengakui kontribusiku di wilayah Lonia, karena dia berencana untuk menemukan seseorang yang bisa menangkap vampir, sambil mengecek kebenaran kasusnya. Kalau begitu, ujar Ellen dalam hati. Iya, itu benar. Saya yang melakukannya, yang mulia. Tapi saya tidak akan bisa menangkapnya sendiri.
lagi meski saya harus mati dan hidup kembali. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa saya lakukan dengan bantuan dari banyak orang. Harmon, Charlotte, dan Lord Gennard, dan dalam beberapa hal, Grill juga. Saya juga mendapat bantuan besar dari warga di wilayah Lonia. Itu bukan hanya kekuatan saya sendiri. Ucap Ellen. Mari kita sebarkan pujiannya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merepotkan. Ujar Ellen dalam hati. Kakek Ellen pun langsung menghela nafas mendengar apa yang dikatakan Ellen. Begitu ya, aku juga telah mendengarnya, ucap kakek Ellen. Dia masih terlihat gelisah. Apa hanya ini saja? Ujar Ellen dalam hati. Kau sudah datang jauh-jauh ke sini, itu pasti melelahkan. Pastikan untuk beristirahat dengan baik. Ucap kakek Ellen. Ah, iya, kalau begitu, saya harap Anda menyelesaikan perburuan vampir dengan selamat juga, Yang Mulia. Ucap Ellen. Apa dia mendengarnya dari Harmon? Baru setengah tahun yang lalu, dia hanyalah seorang bajingan yang kejam. Tapi sekarang, dia dengan bangga mengakui bantuan dari orang lain, dan dia bahkan memperhatikan tentang keberadaan vampir yang telah berkeliaran di ibu kota. Jika seseorang kehilangan ingatannya, apa kepribadiannya berubah juga tentang Grill dan Charlotte. Berdasarkan apa yang telah dikatakan Harmon, mereka adalah survivors dari keluarga Herreys. Jika itu benar, mereka mungkin benar-benar berhasil memburu vampir itu. Tapi Herreys bukanlah keluarga dengan reputasi atas ilmu pedang yang menggunakan kekuatan suci mereka. Laporan yang kuterima dari Lord Gennard, dia mengatakan bahwa Pangeran Ketujuh menyelamatkan nyawa para prajurit yang berada di ambang kematian dengan menggunakan kekuatan sucinya. Ada juga cerita bahwa berkah Dewi turun setelah dia berdoa, dan bahwa dia menembak vampir dengan pistol dekorasi. Meskipun orang itu mengenakan topeng, Gennard bilang dia yakin kalau orang itu adalah Ellen. Pada awalnya kupikir itu hanyalah omong kosong. Ujar kakek Ellen dalam hati. Bagaimana pendapat kalian pada hal ini? Ucap kakek Ellen. Saya yakin itu sebuah kebohongan, Yang Mulia. Pangeran berkata bahwa dia tidak lama berada di medan perang. Tapi mereka berkata, kalau orang bertopeng itu memiliki perawakan yang sama dengan pangeran. Anda percaya itu? Mereka mungkin salah mengira. Bukankah terlalu tidak masuk akal bahwa orang itu adalah Pangeran Ketujuh? Tapi, jika kekuatan suci itu tidak berasal dari darah keturunan Holy Emperor, maka bagaimana kalian menjelaskannya? Ucap mereka saling berdebat. Orang-orang yang berpikiran pendek ini, waktu bagiku untuk turun tahta akan segera tiba. Tapi, jangankan memiliki penerus. Aku bahkan tidak memiliki seseorang yang bisa membantuku saat ini. Yulicia, jika tidak ada yang terjadi hari itu, aku akan memilih Luan sebagai penerusku. Itu juga bagian dari kesalahanku, karena menjadi terlalu berhati dingin karena aku lebih memikirkan keselamatan kerajaan daripada cucuku, ujar kakek Ellen dalam hati. Kalau begitu, saya harap Anda menyelesaikan perburuan vampir dengan selamat juga, Yang Mulia. Ujar Ellen sebelumnya, apa ada kemungkinan untuk anak itu? Jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan kerajaan. Ujar kakek Ellen dalam hati. Aku bilang Pangeran Ketujuh tidak bisa melakukan itu. Ah, bicara dengan orang tua ini tidak ada gunanya. Apa? Kau mau berkelahi? Ucap mereka yang masih berdebat. Jika kalian tidak ingin melawan tinjuku saat ini, diamlah. Bajingan tidak berguna, ucap kakek Ellen yang sudah sangat marah kepada mereka. Yang Mulia, mohon tenanglah, karena kita masih memiliki banyak waktu. Kenapa kita tidak mencoba menyelidikinya lebih lanjut? Ucap Pomor. Count Pomor, kenalan dari Luan, ucap panel yang menjelaskan siapa Pomor. Peringatan wafatnya Lady Yulicia akan diadakan dalam 2 bulan. Akan menyenangkan jika Pangeran Ketujuh masih di dalam istana. Sampai saat itu, tetap saja dia sudah berkontribusi dalam perburuan vampir. Jadi, pada jamuan yang akan datang, kenapa kita tidak membiarkannya istirahat sampai saat itu? Ucap Pomor. Kau benar. Perjamuan akan segera tiba. Tidak perlu terburu-buru. Ayo lakukan itu. Ucap kakek Ellen. Sin pun berpindah ke depan pintu perpustakaan. Akhirnya aku menemukan perpustakaannya. Kenapa jalannya begitu rumit? Ucap Ellen.
Pangeran ketujuh, ucap seorang wanita. Aku tidak tahu masih ada orang di sini pada jam segini. Ucap Ellen. Maafkan saya akan pergi sekarang juga. Ucap wanita itu. Kau bisa tetap duduk. Ucap Ellen. Maaf. Ucap wanita itu kebingungan. Ini membuatku sangat tidak nyaman. Aku bahkan tidak melakukan apapun. Tunggu dulu, ujar Ellen dalam hati. Ellen pun teringat sesuatu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ujar Ellen dalam hati dengan terkejut. Karena wanita itu adalah wanita yang pernah ia goda di masa lalu. Mereka pun langsung saling terdiam, karena mengingat kejadian itu membuat suasana menjadi semakin canggung. Alice Astoria, 17 tahun. Cucu dari Uskup Agung, keahlian khusus, cinta dan belas kasihan, kekuatan suci yang luar biasa, dan pengetahuan sihir, fragmen dewa. Peramal, ujar panel sistem. Benar. Pantas saja aku merasa sangat tidak nyaman. Karena orang cabul itu telah kembali, ujar Alice dalam hati. Pantas saja dia terlihat sangat tidak nyaman. Dia pasti berpikir orang cabul itu kembali untuknya. Selain itu, nama marganya sama dengan marga orang yang membuat buku itu. Apa penulis buku itu adalah Uskup Agung. Uskup Agung yang aku sebut Buddha Gaya. Berpikir aku akan tahu tentang penulis seperti ini. Tapi aku bahkan tidak bisa bermimpi menanyakan pertanyaan padanya. Ujar Ellen dalam hati. Ah, maaf, jika aku mengejutkanmu. Aku kehilangan ingatan, jadi aku lupa sebagian besar orang di istana. Ucap Ellen. Benar, aku tidak akan mempercayai diriku jika aku berada di posisimu. Mari ambil buku dan keluar dari sini. Bukunya tidak ada. Ujar Ellen dalam hati. Apa mungkin Anda mencari buku kakek? Maksudku, buku Uskup Agung, ucap Alice. Apa? Oh iya, aku sedang mencarinya, ucap Ellen. Aku sedang membacanya, tapi aku bisa memberikannya padamu. Ucap Alice. Aku tidak bermaksud mengganggumu saat kau membacanya. Ucap Ellen. Tidak apa-apa, saya sebenarnya baru saja akan membereskannya sebelum pergi. Ucap Alice sembari memberikan bukunya. Buku tentang kebangkitan, sebuah judul yang luar biasa. Ujar Ellen dalam hati. Ini hanyalah catatan dari penelitian kakek saya. Tidak ada yang istimewa. Sejak awal, mustahil membangkitkan orang. Ucap Alice. Kenapa? Ucap Ellen. Maaf, ucap Alice. Tentang kebangkitan. Apa alasan itu mustahil? Ucap Ellen. Karena tidak peduli bagaimana kekuatan suci itu memberi kehidupan, Anda tidak bisa menangkap jiwa yang sudah meninggalkan tubuhnya. Hanya nekromansi yang bisa menangkap jiwa. Tapi karena nekromansi datang dengan harga yang menakutkan, itu bukan hal bagus untuk dilakukan. Sihir kebangkitan itu mustahil meski Gaya memberi kita keajaiban. Ucap Alice. Bagaimana jika seseorang memiliki kekuatan suci dan kekuatan sihir? Ucap Ellen. Kasus seperti itu sangat langka. Jika mereka menggunakan keduanya di saat yang sama, tubuh mereka akan meledak. Ucap Alice. Apa begitu? Tetap saja, aku tidak merasa mustahil masalah sihir kebangkitan ini, ucap Ellen. Apa maksud Anda di dalam buku katakan jika kau ingin menggunakan kekuatan sucimu dengan lebih baik, kau harus berdoa lebih banyak. Ucap Alice. Wizard bisa menggunakan mana dan mantra. Dan bagi Dark Magician, mereka menggunakan kekuatan sihir serta rentang hidup mereka. Apa ada cara bagi seseorang untuk menggunakan kekuatan suci mereka dengan lebih baik? Ucap Ellen. Jika Anda menanyakan tentang sesuatu yang lebih baik daripada berdoa, maka Anda bisa menggunakan alat sihir. Tapi, mengatakan resurrection, itu bisa dilakukan. Apa maksud Anda, ucap Alice? Astaga, aku membuat seorang anak yang akan pergi menghabiskan begitu banyak waktu berbicara denganku. Ini sudah larut, jadi segeralah pulang. Ucap Ellen. Saya. Tidak. Ucap Alice. Kelihatannya kau tidak nyaman bersamaku, kau tidak harus menyangkalnya, ucap Ellen. Bukan itu maksud saya, ucap Alice. Aku akan pastikan untuk mematikan lampu perpustakaan sebelum pergi. Kalau begitu, selamat malam, ucap Ellen. Alice pun kebingungan dengan sikap Ellen kepadanya.
bagaimana dengan pembicaraan tentang kebangkitannya? Ucap Alice. Tidak, itu pasti hanya gertakan yang dilontarkan Pangeran Ketujuh. Dia orang yang seperti itu. Tari, kelihatannya ada yang berbeda kali ini. Aku merasa ada yang berbeda dari aura Pangeran Ketujuh, ujar Alice dalam hati. Alice, ucap Uskup Agung. Kakek, ucap Alice. Cucuku, apa yang kau lakukan? Ucap Uskup Agung. Aku belajar di perpustakaan, ucap Alice. Kau penuh rasa ingin tahu karena kau sama sepertiku. Tapi, berhati-hatilah. Pangeran Ketujuh sudah kembali ke istana, ucap Uskup Agung. Baik, ucap Alice dengan rasa tidak enak. Dan jangan terlalu memaksakan dirimu. Kau dipilih oleh Dewi dan memiliki talenta yang hebat. Tapi, pekerjaan yang akan kau lakukan juga datang bersama tanggung jawab yang berat, ucap Uskup Agung. Aku sudah tahu itu, tapi tetap saja, jangan khawatir, karena aku orang yang kuat seperti kakek, ucap Alice. Itulah cucuku, ucap Uskup Agung. Kalau begitu, mari masuk, ucap Uskup Agung. Mereka pun memasuki ruangan Pangeran Pertama. Terlihat Pangeran Pertama yang sedang kesakitan. Kita akan memulai perawatan untuk hari ini, ucap Alice. Mereka pun memulai perawatan Pangeran Pertama menggunakan sihir suci mereka. Namun hal itu membuat Pangeran Pertama semakin kesakitan, karena Pangeran Pertama memiliki tubuh yang terkutuk. Apa yang dikatakan kakek benar, di depan tubuh terkutuk dari Pangeran Pertama. Bahkan kekuatan suciku tidak ada gunanya. Kalau terus begini, dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Aku benar-benar ingin menemukan jalan, apapun yang terjadi. Meskipun aku tahu ini mustahil. Entah kenapa aku ingat apa yang dia katakan. Akan sangat bagus jika itu benar, ucap Alice. Scene pun berpindah ke Ellen yang sedang melihat silsilah keluarganya. Apa hanya ini? Tidak ada informasi tentang ibu ataupun ayah, ucap Ellen. Apa Anda memerlukan ini? Bukankah Anda tetap mengingatnya? Kamu masih berpikir aku memalsukan amnesiaku, ya? Aku sudah katakan padamu bahwa aku benar-benar kehilangan ingatanku. Jadi, segera katakan padaku, ucap Ellen dengan sedikit kesal. Saat mereka berdua masih hidup, mereka menjalani kehidupan normal. Ucap Dian berbohong ke Ellen. Hanya itu. Ucap Ellen tidak percaya. Benar, Yang Mulia, ucap Dian. Namun ekspresi Dian benar-benar menandakan ia sedang berbohong. Bajingan ini. Dia tidak bisa berbohong. Aku ingin mengetahui tentang hubungan di antara anggota keluargaku. Tapi kelihatannya sangat mencurigakan. Baiklah. Tapi karena ini adalah kisah keluarga kerajaan mereka, kurasa mereka akan lebih berhati-hati membicarakannya, ujar Ellen dalam hati. Daripada memikirkan itu, sudah hampir waktunya untuk jamuan makan. Apa Anda tidak bersiap-siap, Yang Mulia? Ucap Dian. Apa aku perlu melakukannya? Ucap Ellen. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah di sana, Anda mungkin akan ditertawakan, Charlotte. Bahkan mempelajari etika istana agar dia tidak mempermalukan Anda, Yang Mulia. Ucap Dian. Bisakah aku menikmatinya dengan nyaman? Ucap Ellen. Pesta dan jamuan itu berbeda. Dalam situasi ini, bagaimana jika Pangeran Pertama mungkin akan menghadirinya juga? Ucap Dian. Siapa dia? Ucap Ellen. Dia ada dalam pohon keluarga, Luan Alphonse, kakak Anda. Dialah orang yang paling harus Anda waspadai saat ini, ucap Dian. Scene pun berpindah ke Pangeran Pertama. Jamuan. Kau menggelar jamuan untuk orang seperti itu, ucap Pangeran Pertama dengan sangat kesal. Scene pun berpindah ke perjamuan. Kau telah tumbuh dengan sangat cantik. Aku sangat senang melihatmu setelah sekian lama, Alice, ucap kedua orang tua itu. Sama halnya denganku, tuanku, ucap Alice. Kakek memintaku untuk tidak hadir, tapi, ujar Alice dalam hati. Scene memperlihatkan saat Uskup Agung melarang Alice untuk ke perjamuan. Tidak masalah jika jamuannya untuk Harmon atau Tuan Jenard. Tapi itu adalah jamuan ucapan selamat pada Pangeran Ketujuh, ucap Uskup Agung. Karena kakekku tidak hadir, setidaknya aku harus ada di sini. Dia juga sibuk merawat Pangeran Pertama, ujar Alice dalam hati.
Nona Alice. Ucap Pomor. Ah, Count Pomor. Ucap Alice. Kau cantik seperti biasanya. Siapapun akan percaya jika kami bilang pada mereka bahwa kau adalah reinkarnasi Dewi Gaia. Ucap Pomor. Dia Count Pomor. Kudengar dia mendapatkan dukungan warga kota saat ini. Sulit untuk menyenangkan orang-orang kelas bawah, kan? Karena dia tidak tertarik pada kekuasaan, kelihatannya hobinya adalah melakukan pekerjaan sukarela yang tidak berguna. Ujar orang-orang yang bergosip. Hei! Ucap Alice menegur mereka. Nona Alice, biarkan saja mereka. Lagi pula mereka tidak mengatakan hal yang salah. Setelah istriku meninggal, satu-satunya alasanku hidup adalah melakukan pekerjaan sukarela. Menurutku itu tidak terlalu mulia. Ucap Pomor. Tidak, bukan itu maksudku. Sebaliknya, Anda layak mendapatkan banyak kehormatan. Count jelas orang yang baik. Dahulu dia melayani Nona Yulicia. Dan sekarang, dia mendukung dan seorang bawahan setia dari pangeran pertama. Daripada berpikir untuk mengumpulkan kekuasaan, dia sepertinya selalu mengkhawatirkan kesehatan pangeran pertama. Dia juga orang yang selalu berbicara mewakili rakyat. Tapi kenapa? Aku merasa tidak nyaman? Ujar Alice dalam hati. Aku permisi dulu, karena harus menemui yang lainnya, ucap Alice. Ah, kalau begitu aku akan menunggu pertemuan kita selanjutnya. Ucap Pomor. Aku tidak merasa sehat, ujar Alice dalam hati. Oh astaga, ucap Alice melihat kelakuan Grill dan Gennard. Sebagai penguasa dari pedesaan, aku diundang ke tempat seperti ini, ucap Gennard. Tuan Gennard, Anda tidak boleh gugup di sini. Lihat diriku, aku hanyalah rakyat biasa, di mana pangeran ketujuh. Bagaimana bisa dia meninggalkan kita di sini? Ucap Grill. Alice pun tertawa melihat kelakuan mereka berdua. Sudah lama sejak terakhir kali aku pergi ke perjamuan, lebih baik bersama orang-orang yang nyaman, ujar Alice dalam hati. Alice pun menghampiri Grill dan Gennard. Halo, ucap Alice. Ah, Anda cucu Uskup Agung, ucap Gennard. Nama saya Alice, kelihatannya Anda mengenal saya. Ucap Alice. Saya hanya melihat Anda dari jauh, Nona Alice, ucap Gennard. Namun di saat itu juga terlihat Pomor yang melihat mereka berdua sembari tersenyum mencurigakan. Tiba-tiba saja Pomor mengeluarkan skill Ratty, Sin pun berpindah ke Ellen dan lain-lain. Di bawah perlindungan Holy Kingdom, Pangeran Ellen Alphals memasuki ruangan. Seketika orang-orang melihat dengan sinis ke arah Ellen. Ini tidak disangka, karena aku adalah pangeran yang tidak memiliki hak untuk mewarisi tahta. Dan bahkan telah diasingkan, kupikir tidak akan ada yang datang menemuiku. Tapi, ujar Ellen dalam hati. Kenapa kau menarik perhatian? Ucap Ellen. Maaf, apa maksudnya yang mulia, ucap Charlotte. Hanya saja, kau terlihat lebih seperti bangsawan dibandingkan diriku. Kelas yang kau ambil itu kelas sepadan, ya? Ucap Ellen. Posture, bawaan tidak bisa dipelajari melalui kelas, yang mulia. Ucap Dian. Apa maksudmu dengan itu? Pembawaanku buruk? Ucap Ellen. Saya tidak mengatakan itu. Apa Anda merasa seperti itu, yang mulia? Ucap Dian. Yang mulia, Pangeran Ketujuh, lama tidak bertemu juga, Tuan Harmon, ucap Pomor. Siapa kau? Ucap Ellen. Perilaku Anda tidak seperti seorang pangeran, yang mulia. Dia Count Pomor. Dia ada di dokumen yang saya berikan pada Anda, yang mulia, ucap Dian. Haha, itu benar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bisa dimengerti jika yang mulia melupakan saya. Tidak bisa bersama Anda saat Anda dalam kesulitan. Tolong maafkan kekasaran saya, yang mulia. Ucap Pomor. Yah, kau tidak perlu melakukannya sampai sejauh itu, ucap Ellen. Mereka pun berjabat tangan. Count Pomor. Dia dulu melayani ibu dan mendukung pangeran pertama serta diriku. Aku ingat beberapa orang yang mendukungku, ujar Ellen dalam hati. Namun tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem. Count Pomor daya usia tidak diketahui. Vampir karakteristik blood sucking, body dismemberment, black magic, ujar panel system. Hal itu pun langsung mengejutkan Ellen. Bajingan ini seorang vampir, ujar Ellen dalam hati. Apa Anda menyukai makanan di jamuan hari ini? Ucap Pomor. Iya, makanannya enak. Ucap Ellen.
Aku melepaskan kekuatan suciku tanpa menyadarinya, tapi tidak ada gerakan darinya. Ujar Alan dalam hati. Itu melegakan, karena pasti sudah lama sejak terakhir kali Anda menyantap masakan kerajaan. Ucap Pomor. Sejak kapan pria ini berada di istana? Ujar Alan dalam hati. Yang mulia. Ucap Pomor. Karena rasa penasaran, Alan pun mendeteksi semua orang yang ada di ruangan itu. Dan hal mengejutkan terjadi. Ternyata banyak dari mereka adalah vampir yang menyamar. Apa Anda mencari seseorang? Ucap Pomor. Kalau dipikir-pikir, aku baru ingat sesuatu yang mengecewakanku selama makan. Ucap Alan. Apa itu? Ucap Pomor. Permisi. Beri aku satu minuman juga. Ucap Alan. Tentu saja, alkohol akan mengecewakan jika kita meninggalkan alkohol saat makan. Ucap Alan, sembari mengubah alkohol itu menjadi air suci secara diam-diam. Kenapa kau tidak minum juga, Count? Ucap Alan menawarkan minuman yang sekarang sudah menjadi air suci. Namun sayangnya saat Pomor ingin mengambil minuman itu, tiba-tiba saja muncul to be continued. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.